Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, kemudian juga bersama dengan Pak Rian Krianto, Ekonom dan juga Associate Faculty dari LPPI. Baik, dengan kondisi seperti saat ini berarti apa yang bisa kita cermati dan seberapa kuat akhirnya Pak Rian melihat terkait dengan resiliensi ekonomi Indonesia begitu ke depan dengan fundamental ekonomi yang seperti saat ini begitu. Saya appreciate ya, Hmm. kalau nggak salah bulan akhir Mei ya, waktu itu Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani merilis paket stimulus, ada 5 seingat saya Oke. ya, baik untuk sektor transportasi, kemudian sektor apalagi tarif tol, Ya. kemudian ada bantuan pangan dan sembako, serta bantuan untuk upah gitu ya. BUS itu yang akumulasi nominal rupiahnya itu kurang lebih 24,4 triliun itu sebagai semacam insentif atau stimulus. Ini mudah-mudahan bisa apa ya, bisa menjawab tadi pelemahan daya beli sebagian masyarakat kita yang terutama yang lapis bawah maupun yang kehilangan pekerjaan. Nah, dengan akumulasi kurang lebih 24,4 triliun itu bisa mengungkit ya, bisa mengungkit dari sisi demand atau demand masyarakatnya. Nah, kalau demandnya naik, Mas Pras, harapannya tentu pelaku usaha, pengusaha, kemudian pabrik-pabrik, teman-teman Ibu Hardin itu bisa ini lebih lebih optimis untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, Oke. kalau kapasitas produksinya naik, tentunya ekonomi kita menggeliat naik. Nah, memang itulah yang salah satu wujud fiscal policy yang sifatnya countercyclical, di mana pemerintah hadir untuk membantu masyarakat lapis bawah yang kehilangan pekerjaan, yang tingkat apa upahnya di bawah UMR atau UMP itu untuk bisa punya space, punya ruang untuk konsumsi. Ya, nah dengan ruang konsumsi itulah kegiatan ekonomi di real sektor baik baik di segmen mikro, segmen kecil sampai menengah ke atas itu lalu bergerak Hmm. secara ekosistem. Nah, itu sebetulnya apa namanya flow yang ingin diinginkan oleh pemerintah dan saya harus mengatakan appreciate dengan langkah seperti ini. Baik. Jangan apa namanya, jangan ketinggalan ketika situasi sudah mulai melemah, segeralah pemerintah dengan segala instrumen kebijakannya itu hadir dan ini memberikan tadi kenaikan optimisme di tengah masyarakat. Saya yakin kalau ini bergulir terus, nanti ketika ada survei lagi entah oleh BI atau oleh lembaga yang lain, IKK kita atau indeks tendensi bisnis mudah-mudahan di bulan Juli ini dan kedepannya bisa bisa naik lagi, Mas. Itu Baik, harapannya. baik, baik Pak Rian. Nah, Bu Hardini lantas bagaimana dengan beragam insentif yang juga sudah diberikan oleh pemerintah kemudian bisa menguatkan daya saing dunia usaha dan akhirnya juga bisa menopang perekonomian nasional begitu Bu Hardini? Kalau kita bicara stimulus, ekonomi pemerintah ini memang kemarin itu kan sudah ada diskon tarif ya, Mas. Ini Hmm. terkait dengan, apa namanya, ada pemberian keringanan tarif listrik, subsidi, terus Oke. transportasi gitu, terus, penyaluran bantuan sosial. Ya. Ini juga merupakan langkah strategis untuk menopang daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi ini. Namun kalau kita lihat efektivitasnya itu masih bersifat terbatas dan belum menghasilkan pemulihan yang signifikan, Mas Pras. Karena ini berdasarkan dengan sejumlah indikator yang kita lihat dengan laporan yang ada. Nah, yang sudah terlihat stimulus tersebut, kita melihatnya satu bagaimana menahan pelemahan lebih dalam stimulus seperti bansos, subsidi tarif ini terbukti bisa membantu kelompok rentan karena biar kelompok rentan ini memiliki daya konsumsi minimum dan di mana ini impact terhadap inflasi yang mana tetap terkendali dan tidak jatuh secara tajam kalau kita lihat dari IKK ini karena ini naiknya tipis sekali kalau dibandingkan dengan Mei Juni sebelumnya. Nah, untuk menjaga stabilitas sosial dan psikologis, stimulus non tunai seperti diskon transportasi umum ini mempunyai kontribusi yang positif banget persepsinya dari masyarakat, terutama nih para pengguna KRL ya, Oke. Transjakarta, LRT, ini bisa membantu menekan beban harian rumah tangga, terutama untuk yang berpenghasilan rendah. Nah ini juga apa namanya
terkait dengan mengapa kok masih belum terasa efektif ya secara menyeluruh mengenai stimulus ini. Karena satu, skala dan targeting masih terbatas, banyak stimulus bersifat jangka pendek ini menyasar masih kepada kelompok tertentu, sehingga dampaknya terhadap permintaan nasional masih kecil. Nah, UMKM dan kelas menengah juga membutuhkan dukungan, tapi belum tersentuh juga secara merata. Nah, ini agar lebih efektif, stimulus ini perlu disertai kenaikan pendapatan real, misalnya dari padat karya, insentif UMKM, dua, diperluas kecakupan dan durasinya, juga dibarengi dengan struktural seperti penurunan untuk biaya logistik, dan terutama reformasi pajak, konsumsi, dan peningkatan investasi daerah. Yang paling utama sih memang saat ini strategi yang tepat adalah strategi yang berorientasi kepada kebutuhan konsumen, efisien secara operasional, inklusif terhadap kelompok, karena kelompok rentan ini merupakan kekuatan pasar yang sangat bergantung pada kekuatan konsumen. Yang utama adalah menggerakkan mencintai produk dalam negeri. Oke, itu dia, mencintai produk dalam negeri, kemudian juga dengan insentif yang diberikan sehingga lagi-lagi bisa menjadi penopang dan mendorong lah ya untuk daya beli masyarakat Indonesia ke depan, dan sehingga diharapkan nanti pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di 5% paling tidak di tahun 2025 ini. Baik, Pak Rian, Bu Hardini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Rian, Bu Hardini, terima kasih. Baik, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan IEU CEPA, angin segar di tengah perang tarif global.